Selamat datang di program Free Talk bersama saya Aditya Santoso. Kali ini kita akan membahas hukum kebalikan. Saya awali dengan sebuah kisah bahwa suatu ketika ada sebuah biji kurma yang tumbuh dari dalam tanah. Ketika ia tumbuh ke atas, dia menabrak sesuatu. Dia nabrak sesuatu, nah ternyata itu adalah sebuah batu. Lalu dia meminta batu tersebut untuk menyingkir. Wahai batu, saya ingin tumbuh ke atas untuk merasakan cahaya matahari. Alangkah baiknya jika engkau menyingkir. Dia juga merasa iri karena kawan-kawannya juga sudah tumbuh dengan mudahnya ya, dan cepat merasakan udara serta cahaya matahari. Sementara sang biji kurma terus ditahan oleh batu dan dia terus memohon. Tapi sang batu tetap diam. Bukannya menyerah, sang biji kurma itu terus melawan. Dia mendorong batu tersebut dari dalam tanah. Untuk bisa mendorong batu tersebut, dia menguatkan akarnya. Dia hujamkan akarnya itu sangat dalam. Ketika dia sudah menghujamkan akarnya sangat dalam, karena kakinya itu istilahnya kakinya itu udah kuat, akhirnya dia badannya cukup kuat untuk bisa mendorong batu tersebut ke samping, gitu, terguling batunya. Ya, batu itu tetap diam walaupun sudah terguling. Dan akhirnya sang biji kurma kini sudah bisa merasakan sinar matahari dan udara pagi dan siang yang hangat. Cerita ini berlanjut beberapa tahun kemudian. Angin kencang itu menerpa pertanian kurma yang tepatnya tadi dia tinggal gitu ya. Menerpa para kurma-kurma ini diserang angin yang kencang. Ternyata teman-teman yang tadinya tumbuh dengan cepat gitu ya, mereka runtuh, mereka itu tumbang. Kenapa? Karena si kurma ini kan yang ditahan batu itu ternyata ketika dia itu ditahan batu, dia itu menguatkan akarnya. Jadi ketika dia masih muda, akarnya itu sudah menjalar kemana-mana, sehingga ketika dia bertumbuh, akarnya itu makin menjalar. Sementara teman-teman yang tidak tertutup batu, dia langsung naik ke atas. Jadi akarnya itu lemah. Setelah bencana itu selesai, barulah terpikirkan si kurma ini. Ternyata begini ya nasib teman-temanku yang tumbuh duluan, yang tidak mengalami cobaan. Lalu sang batu akhirnya angkat bicara. Bertahun-tahun yang lalu aku diam, semata-mata bukan karena aku membenci kamu, tetapi karena kehadiranku dia siapkan untuk menguatkan akar-akarmu. Aku diam agar tekadmu semakin kuat melawanku. Sang pohon kurma akhirnya berterima kasih terhadap kehadiran si batu tersebut, karena memberinya dia kesulitan di masa mudanya, sehingga ketika dia sudah dewasa, akarnya sangat kuat sehingga dia tangguh dalam menghadapi angin kencang. Kisah ini sebenarnya saya susun untuk menjelaskan bahwa terdapat realita yang paradoks dalam hidup ini. Banyak orang berpikir dia itu ingin sukses gitu ya, ingin sukses tapi malah lari dari masalah. Padahal ketika dia lari dari masalah, dia juga lari dari jalan menuju kesuksesan. Di sini saya akan menjelaskan hukum kebalikan, bahwa dalam hukum ini dijelaskan bahwa semakin kita lari dari penderitaan, semakin kita menderita. Tapi semakin kita mendekat pada penderitaan, semakin kita bahagia. Ini aneh memang. Tapi memang gitu kenyataannya. Itulah hukum alam, hukum sosial dalam kehidupan manusia. Sebenarnya hal ini sudah disampaikan puluhan ribuan tahun yang lalu. Mungkin kita lupa aja gitu. Lupa karena tidak diajarkan di dalam pendidikan kita. Kita diajarkan untuk bisa memahami matematika tapi tidak bisa memahami kehidupan sosial. Nah, ini sangatlah disayangkan. Nah, ini saya tambahkan lagi dengan dongeng mitologi yang mungkin ini ada benarnya juga ya. Jadi dongeng yang saya ceritakan ini mungkin sudah ratusan atau ribuan tahun yang lalu diceritakan oleh nenek moyang bangsa-bangsa manusia. Ini kan bukan hanya cerita dari Indonesia, tapi juga dari seluruh dunia. Jadi dari seluruh dunia ini sudah memahami bahwa ketika kita lari dari masalah, kita akan mendapatkan lebih banyak masalah. Ketika kita menghadapinya, kita akan berbahagia.
Salah satunya ada 2 kisah burung gagak kecil. Mereka ini kurang beruntung karena induk mereka itu terbunuh oleh manusia, sehingga mereka harus berduaan di dalam sarang dan bertahan hidup bersama-sama. Suatu ketika kakaknya burung gagak ini, berarti anak yang tertua ya, kakaknya itu pulang ke sarang dan mendapati bagian tengah sarang mereka itu bolong. Lalu apa yang dilakukan? Dia berpikir, mungkin nanti adik saya akan memperbaikinya. Hingga dia tidur. Adiknya pulang. Nah, ketika adiknya pulang, adiknya itu malah mendapati kakaknya tidur. Mungkin kakak saya akan memperbaikinya ketika sudah bangun. Sehingga adiknya juga ikutan tidur gitu ya. Lalu kisah ini berlanjut hingga pada suatu saat ada angin kencang meniup pohon. Sarang mereka ini sudah makin lama yang lubangnya kecil, makin membesar, dan hampir jebol gitu ya. Akhirnya, ketika angin kencang itu datang, ya hancur sarang itu, karena sudah rapuh. Akhirnya burung gagak itu, yang masih kecil ini kehilangan sarang mereka. Padahal mereka masih kecil dan belum mampu membuat sarang sendiri. Di sini saya mau menjelaskan bahwa, ketika kita terus diam ketika menghadapi masalah, hanya demi kenyamanan pribadi, menghindari tugas dan tanggung jawab ya, dan bahkan mungkin melemparnya kepada orang lain. Ini kebiasaan orang Indonesia, dan saya akui, saya pernah merasakan hal ini, di mana saya dilempar-lempar ketika ingin mengurus sesuatu, saya dilempar-lempar ke sana kemari. Ya dipastikan ya, orang yang suka melempar tanggung jawab itu di masa depannya akan menuju bencana. Dia jadi menuju bencana di masa depan. Sebenarnya, selagi kita mendapatkan kesempatan untuk merubah nasib, selama tugas dan tanggung jawab masih bisa kita emban, maka kita harus berjuang sebelum terlambat. Yaitu adalah ketika semua pintu kesempatan itu sudah tertutup. Sehingga jangan lari dari tanggung jawab, jangan menyerah dengan ujian, jangan diam dalam keadaan kalah. Teman-teman harus menghadapi, bergerak, dan lawanlah demi masa depan teman-teman yang lebih baik. Nah, sekian dari saya. Semoga bisa memotivasi. Mungkin teman-teman yang saat ini sedang mengalami kesulitan di saat pandemi bisa termotivasi dengan kisah ini. Mungkin pandemi ini adalah batu ujian kita agar kita bisa menguatkan akar-akar kita. Atau teman-teman yang di PHK, tenang teman-teman, Anda tidak sendiri. Banyak teman-teman yang lain juga merasa kehilangan pekerjaan, bahkan kesulitan mencari pekerjaan. Kita semua merasakan penderitaan yang sama. Bukan waktunya kita menyalahkan orang lain, tapi kita membangun solidaritas. Marilah kita bersama-sama menghadapi bencana ini, menguatkan tekad satu sama lain. Biarlah bencana ini menjadikan kita semakin kuat, sehingga akar-akar kita menghujam ke tanah, sehingga kita bisa membalik ujian ini dan tumbuh dengan besarnya. Oke, sekian teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.